Selamat malam pemirsa, menjelang pemilu 2024, isu intimidasi semakin menyeruak. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja dugaan intimidasi terhadap sejumlah rektor dan guru besar yang dipaksa untuk membuat aksi tandingan untuk merespon petisi terhadap Presiden Joko Widodo karena sikapnya yang dapat merusak demokrasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Pemilu Pertaruhan Martabat Demokrasi. Bersama saya, Vera Bahaswan. Pemilu Pertaruhan Martabat Demokrasi. Pemilihan umum yang sudah berulang kali digelar di negeri ini mestinya membuat bangsa ini kian matang dalam berdemokrasi. Kematangan itu seharusnya bisa diwujudkan dalam proses berdemokrasi yang sehat, yang bersandarkan pada kepatuhan etika dan hukum. Dengan demikian, demokrasi bisa benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua rakyat berpesta, bersukaria, karena inilah momen mereka. Namun jujur harus kita katakan bahwa pemilu 2024 berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya setelah reformasi 1998. Pasca reformasi, pemilu yang diharapkan semakin berkualitas, kali ini justru penuh celah dan diwarnai ketakutan. Pemilu yang mestinya menjadi ajang kegembiraan, diliputi oleh situasi tertekan yang dirasakan banyak kalangan. Apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahwa pemilu mestinya menjauhkan rakyat dari rasa was-was, belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Hal ini pertanda bahwa pemilu masih jauh panggang dari api sebagai pesta rakyat yang seharusnya membahagiakan karena rakyat akan memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan. Untuk apa demokrasi kalau kebebasan berpendapat ditentang dan diintimidasi? Kata Surya dalam orasinya pada konsolidasi akbar Partai Nasdem di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa 6 Februari lalu. Surya mempertanyakan, apakah sistem ketatanegaraan kita sudah benar atau menyimpang? Jika salah, maka harus segera diperbaiki, kembali ke jalan yang lurus. Itu yang kita harapkan karena kita cinta bangsa ini. Jangan posisikan kita di sini, kalian di sana. Yang tidak sepakat dijadikan musuh. Itu berbahaya. Itu yang kita tidak mau. Tanda Surya. Apa yang disampaikan Surya Paloh bukan bualan belaka. Publik secara kasat mata melihat bagaimana petaka demokrasi dalam pemilu kali ini bermula. Itulah saat deklarasi Presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin redaksi nasional di Istana Negara bahwa pihaknya akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 karena sangat menentukan keberlanjutan pembangunan yang telah dikerjakannya. Selain itu, Joko Widodo juga menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih akan menentukan apakah Indonesia akan sukses menjadi negara maju atau tidak. Setelah heboh pernyataan perdana cawe-cawe itu, Joko Widodo meralatnya. Dia menegaskan akan berdiri di atas semua golongan dan semua kontestan pemilu. Namun, pernyataan tidak cawe-cawe Joko Widodo itu dilawan lagi oleh pernyataan dia berikutnya ketika Joko Widodo menyatakan Presiden berhak berpihak, berhak ikut kampanye. Amat terang terbaca bahwa kepentingan Presiden Joko Widodo untuk berpihak dilandasi oleh keikutsertaan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres. Konflik kepentingan Presiden Joko Widodo berikutnya menjalar kemana-mana. Meski Joko Widodo meminta TNI, Polri, ASN, dan pejabat kepala daerah yang ditunjuknya netral dalam pemilu, faktanya Joko Widodo sendiri yang menunjukkan indikasi keberpihakan kepada salah satu paslon. Bantuan sosial pun digarapnya sendiri untuk membranding salah satu paslon. Kondisi pembusukan demokrasi itulah yang membuat dunia kampus yang dimotori guru besar melawan. Namun alih-alih menindaklanjuti seruan itu dengan kembali ke koridor sejati demokrasi,
Istana malah menuding Civitas Akademika itu telah membuat gerakan partisan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan menuding kalangan intelektual itu melancarkan agitasi kepada rakyat. Itulah tanda-tanda kekuasaan malah membuat demokrasi diliputi rasa was-was. Dari situlah muncul gerakan tandingan di balik layar untuk mendelegitimasi suara nurani dari guru besar. Demokrasi telah dipukul mundur oleh anak kandungnya sendiri. Demokrasi bukan lagi ajang kegembiraan bagi rakyat. Demokrasi bahkan hendak disulap serupa monster yang terus menakut-nakuti, menebar rasa cemas dan rasa was-was. Kita tidak lelah menyeru kepada Presiden Joko Widodo agar kembali ke jalan yang benar. Sumpah Joko Widodo sebagai presiden atas nama Tuhan dan berjanji memegang teguh Undang-Undang 1945 dan menjalankan segala undang-undang seluruh-seluruhnya mesti dibuka kembali. Joko Widodo sebagai anak kandung demokrasi harus malu bila ia dikenang sebagai rezim yang meruntuhkan demokrasi. Masih ada waktu untuk kembali. Pemilu pertaruhan martabat demokrasi, kita akan membahasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selamat malam Bang Elman. Malam Mbak Vera. Oke Bang Elman, pemilu yang sudah berulang kali digelar ini yang ke-13 kalinya. Tapi rasanya kok berbeda ya di pemilu 2024 kali ini karena ada rasa kecemasan, ada intimidasi di situ. Apakah yang pemilu harusnya sudah matang ini dikarenakan adanya intimidasi tadi maka menunjukkan bahwa ada upaya-upaya ataupun juga kesengajaan untuk mematikan demokrasi itu, Bang Elman? Iya, memang tidak masuk akal. Pemilu yang sudah mestinya kan pemilu 2024 ini kan pemilu yang matang, ya sudah demokrasi yang sudah mapan, ya kan. Kita tentu tidak lagi sebetulnya hari ini berbicara tentang rasa takut, rasa cemas. Sebetulnya nggak ada lagi mestinya. Harusnya. Tapi justru sekarang ini rakyat dilanda kecemasan, rasa takut, dan dapat intimidasi dan sebagainya. Karena ini kan fakta-fakta yang dirasakan. Ya. Adakah yang sengaja untuk mematikan demokrasi itu, Bang, sehingga rasa intimidasi di proses pemilu ini begitu kuat dirasakan? Mungkin maksudnya tidak dengan sengaja. Pasti nggak ada yang sengaja mau membuat pemilu yang pasti tidak ada yang sengaja. Tidak sengaja. Hanya mungkin karena terdorong oleh nafsu, terdorong untuk memenangkan apa yang ada di dalam hatinya, ambisinya, memang tanpa disadari akhirnya berakibat kepada merosotnya nilai-nilai demokrasi itu. Bahkan terjadi kecemasan, terjadi ketakutan. Jadi itu mungkin di luar sadar, tetapi karena sudah dirasuki dengan nafsu untuk sebuah kemenangan, maka semuanya itu dihalalkan. Gitu. Jadi pesta demokrasi yang idealnya itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, beralih jadi dari penguasa oleh penguasa untuk penguasa, begitu Bang? Ya, artinya sekarang ini kan kalau ada yang mencanangkan pemilu yang riang gembira, yang terjadi justru pemilu yang menakutkan. Anda bisa bayangkan, ada satu survei, melakukan survei di Jawa Timur, sampai dia tidak mengumumkan hasil surveinya karena tidak valid lagi. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak mau misalnya diketahui bahwa masyarakat itu memilih dan tidak memilih si A, si B dan sebagainya. Jadi mungkin kenapa dia tidak mau berterus terang apa pilihannya? Mungkin karena dia takut kehilangan bansos. Mungkin juga kepala desanya takut dipanggil oleh yang penegak hukum dan sebagainya. Jadi sehingga kepala desanya melarang lakukan survei di daerah itu. Ini kan kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak kita inginkan. Tetapi itu faktanya. Faktanya memang ada ancaman-ancaman yang terjadi begitu ya? Ya, artinya
kalau kita ditanya, kita kan lihat bukti-buktinya kan. Kita lihat buktinya. Bahkan sebetulnya bahkan rektor diintimidasi, guru besar kan? diintimidasi. Guru besar diintimidasi kan. Tapi kan begini, terakhir ini Bang, pernyataan terbaru dari Presiden mencabut pernyataannya bahwa tidak akan ada keberpihakan maupun juga terlibat dalam kampanye politik. Pertanyaannya, apakah dengan Presiden mencabut pernyataannya bisa menjamin bahwa Presiden benar-benar tidak akan terlibat dalam kampanye, Bang? Ya, kalau menurut yang pernyataan Presiden selama ini kan sepertinya kan tidak konsisten kan. Sehingga dulu pernah dia bilang dia akan cawe-cawe. Itu di depan Pemret kan. Ya, lalu dia bilang netral. Harus netral. ASN, TNI, Polri, bahkan Presiden netral. Tetapi kan dalam kenyataannya kan rakyat tahu apa yang dilakukan Presiden kan gitu. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu sebelumnya dia bilang Presiden boleh loh berkampanye dan berpihak gitu kan. Bahkan membawa print out besar. Rakyat sebetulnya tidak paham apa sebetulnya makna di balik pernyataan itu. Lalu hari ini dia bilang mencabut pernyataannya. Dia tidak bilang mencabut. Saya tidak menggunakan hak untuk kampanye. Ya. Pertanyaannya apakah masyarakat percaya? Kan gitu kan? Menurut saya masyarakat tidak percaya. Masyarakat tidak percaya karena apa yang disampaikan oleh Presiden tidak menjamin. Dan atau kampanyenya memang sudah dilakukan, kunjungan kerjanya kan sudah berlaku sekian lama, bansos juga sudah dibagikan di pinggir jalan. Masyarakat kan tidak butuh pernyataan. Masyarakat butuh fakta kok, dan masyarakat tahu selama ini apa yang dilakukan Presiden, apakah berkampanye, walaupun dia bilang tidak berkampanye, toh dia bagi-bagi bansos, dan ada paslon tertentu di situ. Ada paslon tertentu dan kemudian ada pernyataan juga dari Polda Jawa Tengah yang mengakui memang ada menyatakan kepada para guru besar harus membuat video agar membuat cooling situation begitu ya. Tapi dijawab nanti usai jeda Bang Elman. Kami akan kembali saat lagi. Pemilu hanya 5 tahun satu kali. Itu adalah merupakan momentum yang amat sangat tepat dan strategis bagi seluruh anak bangsa ini. Seluruh komponen, seluruh elemen bangsa ini. Untuk melakukan evaluasi sekaligus koreksi. Jadi kalau saja pemilu yang kita hadapin yang insya Allah ke-13 kalinya ini, pada tanggal 14 Februari yang akan datang, masih dalam pemilu yang mencekam perasaan hati kita, was-was, cemas, bahkan takut, pasti itu ada yang salah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pastilah itu ada yang salah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya dalam sistem dan demokrasi yang kita miliki ini. Untuk apa demokrasi ini? Kalau memang kebebasan bersyariat, mengeluarkan pendapat, menentukan pilihan, ditentang dan terintimidasi, untuk apa demokrasi? Untuk apa demokrasi kalau berpendapat saya ditentang dan diintimidasi? Siapa yang salah sebetulnya Bang? Dan harus bertanggung jawab dengan kondisi demokrasi kita yang hampir mati saat ini. Yang bertanggung jawab ya Presiden Jokowi, gak siapa-siapa. Emangnya Vera atau saya? Presiden Jokowi. Dan itulah sebabnya muncul secara bertubi-tubi seruan moral dari kampus, seruan moral dari guru besar. Apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi itu, soal kecemasan, ketakutan, itulah menyebabkan para guru besar muncul. Untuk menyatakan ini yang terjadi gitu kan. Ya, tapi kan faktanya suara kenabian itu hanya dianggap sebagai hak demokrasi, kemudian itu dikaitkan dengan agitasi, hanya kepentingan elektoral, katanya partisan, Bang Elman? Itu jawaban-jawaban konyol. Kalau suara-suara kenabian yang disampaikan para guru besar itu tidak dijawab secara benar, itu artinya di depan kita akan ada bahaya. Jadi kita bersyukur sebetulnya. Presiden Jokowi bersyukur ada suara kenabian dari kampus-kampus yang biasanya
disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa, sekarang para guru besar. Mestinya Jokowi harus mengatakan terima kasih para guru besar. Jangan justru dijawab oleh pembantu-pembantunya bahwa ini partisan. Itu kan konyol. Tidak mungkin ada motif politik di situ. Sama sekali saya bisa pastikan, rakyat bisa pastikan, guru besar itu tidak ada partisan, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memobilisasi. Tidak ada yang memobilisasi. Walaupun ini kan katanya momentumnya, kenapa baru sekarang? Ini kan sudah dekat dengan pencoblosan. Mereka pasti sudah lama sebetulnya menilai ini. Tetapi menunggu waktu yang tepat, mereka juga melakukan kajian, lalu hari ini, Anda bisa bayangin, bukan puluhan loh, ratusan guru besar. Bagaimana kita bisa mempengaruhi ratusan guru besar? Nggak mungkin. Dan sekarang kampus-kampus para guru besar dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Medan, bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di seluruh Indonesia sekarang sudah muncul. Sekarang sebetulnya tergantung kepada Presiden Jokowi. Kalau mau negara ini selamat, jawablah seruan moral dari kampus-kampus itu dengan tenang, dengan baik. Kalau memang salah, ada yang salah, perbaiki. Gak ada salahnya. Perbaiki dengan tidak cawe-cawe, tapi kan pertanyaannya apakah masih ada waktu? Tapi dijawab nanti ya Bang Elman. Usai jeda, kami akan segera kembali. Dari polling yang kami lakukan dari akun X Metro TV dengan pertanyaan apakah pemilu 2024 ini dipenuhi dengan rasa was-was dan ketakutan dalam berdemokrasi. Jawabannya mayoritas menjawab 83% ya, ada rasa was-was dan ketakutan dalam berdemokrasi. Tanggapannya Bang Elman? Ya, ini kan lagi ini sebut fakta lagi kan. Ini kan mana mungkin ada kebohongan di sini. Ya. Jadi masyarakat memang merasakan itu. Merasakan itu. Dan memang itu yang saya katakan. Kalau memang presiden atau pemerintah mau memperbaiki, masih ada waktu. Masih ada waktu. Walaupun ini kan sudah jelang pencoblosan Bang Elman. Gak ada masalah. Waktu mau injury time juga masih bisa. Dan itu diperlukan sebetulnya. Dan itu tidak membuat presiden artinya moralnya jadi jatuh. Perbaikan dengan memperbaiki yang salah, kembali ke jalan yang lurus, itu apa yang harus dilakukan? Mutlaknya di hadapan rakyat itu apa? Pertama yang harus dijamin oleh Presiden, pada tanggal 14 Februari akan datang, pada saat pencoblosan, Presiden harus bisa memastikan seluruh suara yang disampaikan oleh masyarakat di TPS itu betul-betul sesuai dengan hati nuraninya. Jadi masyarakat yang datang menyampaikan isi hati nuraninya, menyampaikan pilihannya, itu betul-betul tidak diliputi lagi rasa takut. Tapi bagaimana dengan ancaman-ancaman yang sebelumnya sudah dilakukan? Itu yang harus benar-benar dilakukan Presiden. Perintahkan Kapolri, perintahkan TNI, perintahkan semua supaya betul-betul masyarakat yang gembira datang ke TPS. Kedua, seluruh suara yang masuk dari menjadi C1 itu harus betul dijaga. Apa yang ada di TPS itu juga nanti yang diumumkan di KPU pusat. Jadi jangan ada yang berubah. Satu suara pun tidak boleh ada hilang. Jadi jelas harus ada tegas instruksi langsung dari Presiden sampai ke level aparat paling bawah untuk menjaga kemurnian hasil suara. Itu sebabnya saya katakan masih ada waktu Presiden untuk memperbaiki, terutama tanggal 14 Februari akan datang. Pastikan TNI, Polri, dan seluruhnya netral. Semoga Presiden mendengar pernyataan tadi dari Bang Elman dan melakukan itu, begitu kita menjadi harapan kita bersama. Terima kasih Bang Elman atas diskusinya di editorial malam hari ini, dan pemirsa diskusi kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di editorial malam. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.